Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mazulfa MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan diksi dan gaya bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Deliananda serta rekan-rekan saya yaitu Kartika Wulandari dan Desti Alfiandi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat-syarat diksi yang pertama ada membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya, contohnya inferensi dan interferensi. Lalu yang kedua, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan, harus memahami maknanya secara tepat. Contohnya dilegalisir, seharusnya kan dilegalisasi. Terus koordinir, seharusnya koordinasi. Selanjutnya ada membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Contohnya adalah, ialah, dan yaitu. Yang terakhir ada membedakan makna, denotasi, dan konotasi dengan cermat. Adapun fungsi dari diksi yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar sebuah karya sastra dapat menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh si pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, diksi dapat melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal ataupun nonverbal. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Yang pertama itu ada makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya di sini itu ada kata emas. Emas di sini memiliki arti suatu perhiasan yang berbahan dasar logam mulia. Sedangkan makna konotasi bisa juga kita sebut dengan makna kiasan. Contoh kalimatnya seperti kecelakaan di jalan tol memakan banyak korban. Arti memakan di sini memiliki makna yaitu mengakibatkan. Yang kedua, ada makna kata dan makna istilah. Makna kata adalah makna kata dapat kita ketahui dengan mencari kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh katanya itu ada kata buah. Buah, bila kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti bagian dari tanaman. Sedangkan makna istilah adalah gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh kalimatnya, keluarga tahanan tersebut meninggal karena tidak ada lagi yang menafkahinya. Makna istilah di sini yaitu terdapat pada kata tahanan yang memiliki makna orang yang sedang dipenjara karena suatu kesalahan. Yang ketiga ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal sering disebut juga dengan makna kamus. Makna kamus berarti maknanya sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus. Contohnya ada kata rumah. Kata rumah di sini bermakna bangunan tempat tinggal. Sedangkan makna gramatikal mempunyai makna yang muncul dari proses pengimbuhan, pengulangan, atau penggabungan kata. Contohnya ada berumah, rumah-rumah, dan rumah sakit. Yang keempat ada makna konseptual dan asosiatif. Konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya. Makna yang sesuai dengan referennya. Contohnya ada kata ibu. Ibu, jika kita melihat konsepnya, memiliki makna wanita yang telah melahirkan seseorang. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Contohnya ada kata merah yang memiliki perumpamaan berani dan kata hitam memiliki perumpamaan yang berarti buruk. Selanjutnya, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah penggunaan kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan maksud tertentu. Gaya bahasa berguna untuk menimbulkan keindahan dalam karya sastra atau dalam berbicara. Macam-macam gaya bahasa. Gaya bahasa terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada gaya bahasa penegasan. Contohnya ada inferensi. Inferensi adalah gaya bahasa yang merupakan susunan kalimat terbalik dari subjek predikat menjadi predikat subjek. Contohnya, indah benar pemandangannya. Terus yang kedua, retoris adalah gaya bahasa berupa kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya kayak, bukankah tugas kalian masih banyak?
Yang ketiga, koreksio adalah gaya bahasa yang mengkoreksi kata-kata yang dianggap salah dengan kata-kata pembetulan. Contohnya, dia sedang tidur. Oh, ternyata sedang di kamar kecil. Yang kedua, gaya bahasa perbandingan. Ada 3. Yang pertama, hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, tawanya menggelegar hingga membelah bumi. Yang kedua, metafora, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata dengan arti bukan sesungguhnya untuk membandingkan suatu benda lainnya. Contoh, si jantung hatinya telah pergi tanpa pesan. Yang ketiga, personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup atau bernyawa. Contohnya, sirena ambulan meraung-raung dalam kesunyian malam. 3. Gaya bahasa pertentangan. Ada 3. Yang pertama, paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung 2 pernyataan saling bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Contohnya, hatinya bersedih di hari ulang tahunnya yang meriah ini. Yang kedua, okupasi adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan tetapi diberi penjelasan. Contohnya, dulunya ia anak bandel, tapi sekarang ia baik. Yang ketiga, kontradiksio adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan. Contoh, semua pengunjung dilarang masuk kecuali petugas. Adapun gaya bahasa sindiran yang pertama itu ada ironi, yaitu gaya bahasa sindiran halus. Contohnya, harum benar bau badanmu, sudah 2 hari kamu belum mandi. Yang kedua itu ada sarkasme, yaitu gaya bahasa sindiran yang kasar. Contohnya, benar-benar kamu badak. Arti badak di sini memiliki untuk menghina dia yang berbadan gemuk. Yang ketiga ada antifrasis, yaitu jenis majas pertentangan yang mirip dengan ironi. Bedanya, majas antifrasis menggunakan satu kata untuk menyatakan makna kebalikannya. Tujuan penggunaan majas antifrasis untuk menjatuhkan mental objek yang dibicarakan. Contoh kalimatnya seperti, Dika menerima pujian dari orang-orang karena perbuatan memalukan tempo hari. Kesimpulannya di sini adalah, diksi adalah kemampuan penulis untuk mendapatkan kata agar dalam pembacaan dan pengertiannya tepat. Dan gaya bahasa sendiri merupakan keahlian untuk menulis indah dan unik. Gaya bahasa yang digunakan seseorang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran yang dapat mencerminkan jiwa dan kepribadian pengarang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.